jalan atau lahan yang bukan peruntuknya, untuk meminta pembayaran kepada pengendara tanpa izin dasar hukum yang jelas. Praktik ini melibatkan pelanggaran terhadap yang pertama, peraturan daerah tentang restribusi parkir. Yang kedua yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, khususnya terkait pungli. Yang ketiga yaitu peraturan tentang penggunaan ruang publik. Pada sebab fenomena juru parkir liar muncul karena berbagai faktor. Faktor ekonomi, yang pertama tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja formal. Yang kedua, kebutuhan ekonomi mendesak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan yang membatasi akses pekerjaan normal. Pada akibat, dampak dari praktik juru parkir sangat luas. Yang pertama bagi masyarakat, di mana beban biaya tambahan tanpa kepastian hukum, rasa tidak aman karena potensi intimidasi atau kerusakan kendaraan, ketidaknyamanan dalam menggunakan fasilitas publik. Yang kedua bagi pelaku, rentan terhadap tindakan hukum, penertiban sanksi atau administrasi hingga pidana. Tidak ada jaminan sosial atau perlindungan tenaga kerja, konflik dengan sesama juru baik. Langsung saja, di berbagai sudut kota, terutama di area komersial, tempat wisata atau pusat keramaian, sering dijumpai juru parkir yang tidak mengenakan seragam resmi dan tidak memberikan karcis parkir. Mereka mengklaim area tertentu sebagai wilayahnya dan meminta pembayaran secara ilegal dengan nominal yang tidak jelas, terkadang lebih mahal dari tarif yang ditentukan. Sementara itu, pemerintah daerah mengalami kerugian finansial karena hilangnya potensi PET dari restribusi parkir. Upaya penertiban kerap dilakukan, namun seringkali tidak konsisten dari juru parkir liar karena kembali berprosesi setelah beberapa waktu. Nah, masyarakat pun terbagi. Ada yang simpati dengan kondisi ekonomi juru parkir liar, namun banyak yang merasa dirugikan dengan menginginkan konfliktivitas. Masalah ini membutuhkan solusi yang tidak hanya represif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi. Nah, pada kesimpulan yang kita dapatkan, kasus juru parkir pungutan liar merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Praktik ini jelas melanggar hukum dan merugikan berbagai pihak. Namun akar permasalahannya terletak pada kondisi struktural seperti pengangguran, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya instruktur praktik perspektif hak dan kewajiban. Juru parkir liar tidak memiliki hal ilegal untuk memungut biaya parkir karena tidak memiliki izin resmi. Sebaliknya, masyarakat memiliki hak untuk mendapat layanan parkir yang sah dan aman. Sementara pemerintah memiliki kewajiban menyediakan sistem parkir yang tertib sekaligus menertibkan praktik ilegal. Penyelesaian yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, di mana yang pertama penegakan hukum yang konsisten, yang kedua perbaikan sistem parkir, yang ketiga program pemberdayaan ekonomi bagi juru parkir liar agar segera mereka dapat bertransisi dari pekerjaan yang ilegal ke pekerjaan yang bermartabat. Tanpa mengatasi akar permasalahan ekonomi dan memperbaiki tata kelola parkir ini akan terus berulang. Penting adalah membangun kesadaran yang kolektif, di mana bahwa ruang publik adalah milik bersama, yang harus dikelola secara sah dan adil demi terciptanya